Supaya bisa cuan di market forex, kamu harus tahu kapan harus buy dan kapan harus sell. Tetapi gak cuma asal buy dan sell. Supaya lebih akurat untuk dapetin potensi cuannya, harus disertai dengan yang namanya momentum. Caranya, kamu bisa menggunakan indikator Moving Average Convergent Divergent atau MACD. Yuk kita bedah indikator MACD. Ada kalanya pergerakan harga di market forex itu akan mengalami momentum trend. Entah itu trend bullish ataupun bearish. Supaya bisa dapetin potensi cuan yang maksimal, kamu harus bisa mengidentifikasi momentum yang tepat buat entry posisi. Nah, untuk mempermudah proses analisanya, kamu butuh yang namanya indikator. Tapi, kamu juga bisa menggunakan aplikasi MFX karena ada beragam fitur yang memudahkan kamu dalam melakukan analisis. Salah satunya adalah Top Mover yang cocok kamu gunakan karena berisikan informasi volatilitas harga tertinggi suatu produk forex pada hari ini, entah itu sedang bullish ataupun bearish. Dengan aplikasi MFX memberikan pengalaman trading forex jadi semudah itu. Yuk, download aplikasi MFX sekarang di Play Store atau App Store. Atau bisa juga langsung lewat link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja. Moving Average Convergent Divergence atau MACD merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah momentum trend yang sedang terjadi, kuat atau lemah. Dan MACD juga memberikan sinyal bullish atau bearish untuk menghasilkan peluang entry posisi. Sebelum dimulai cara penggunanya seperti apa, saya kasih tahu dulu cara menambahkan indikatornya di dalam grafik. Pilih bagian navigator akan keluar seperti ini, kemudian pilih bagian indikator, folder indikator, pilih bagian osilator, di sini banyak, ada berbagai macam osilator, kita pilih yang MACD aja, karena kita mau menerangkan tentang MACD. Nah, kemudian ada keluar input parameter seperti apa, kita pakai yang default, terdiri dari fast MA12, slow MA 26 dan MACD SMA 9. Apply to close gitu. Oke, akan keluar seperti itu. Kita tutup bagian navigator biar lebih jelas. Kemudian nampakkan seperti ini. Ada 3 komponen di dalam MACD. Pertama adalah histogram. Histogram itu yang berwarna abu-abu seperti ini, histogram. Kemudian ada yang namanya sinyal, ada kurva yang berwarna merah ini, kurva itu sinyal. Kemudian ada garis nol. Nah, ini garis nol. Kita baca nih dari grafik ini dapat kita baca apa itu? Dari fungsi dan kegunaan dari MACD. Pertama adalah identifikasi perubahan arah tren. Reversalnya berarti kita lihat. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat histogram yang seperti ini, di atas kita lihat seperti itu. Kemudian terjadi penurunan, histogram berkurang atau lebih rendah daripada kurva. Artinya identifikasi ini tren akan berubah nih. Gitu. Kemudian konfirmasi tren berubah ketika dia sudah melewati garis nol di sini. Kemudian ada cara mengukur kekuatan atau pelemahan tren yang terjadi. Seperti ini, ketika dia crossover dari histogram ke kurva MACD-nya, ini kan dia naik kemudian terkonfirmasi, ternyata ada rentang yang melebar. Artinya ini kan tren naik, melebar, semakin lebar, menandakan bahwa tren sedang mengalami penguatan. Kemudian mengecil, kemudian seperti ini. Nah, ini namanya akan terjadi perubahan arah tren yang seperti tadi. Nah, ini kita bisa identifikasikan MACD yang seperti ini dari bawah tren ke atas, kemudian dia turun, ini wilayah overbought dia. Tidak seperti osilator yang lain, RSI maupun stokastik yang mempunyai tingkat overbought oversold yang sudah pasti itu di angka 100 atau di minus 100. Atau kita bisa buat 80 atau di bawahnya minus 20. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini disesuaikan dengan harga yang terjadi pada saat itu. Jadi ini bisa di berapapun itu. Yang kita lihat adalah level crossing yang di sini. Nah, ini overbought untuk MACD. Kemudian oversold-nya wilayah ini. Terjadi kan perbedaannya? Ini bisa
lebih tinggi, ini bisa lebih kecil dia, lebih rendah gitu atau rentangnya lebih kecil. Nah, jadi overbought oversold-nya itu variabel. Nah, sekarang kita lihat cara menggunakan indikator MACD langsung untuk entry-nya seperti apa. Entry masuk posisi ya. Nah, perubahan arah tren, dari perubahan arah tren ketika dia naik kemudian dia turun seperti ini berarti menandakan overbought. Kalau overbought kita berarti mengambil posisi sell, ya kan, mengambil posisi sell. Kemudian kita ambil posisi sell, terkonfirmasi akan terjadi penurunan lebih lanjut atau terkonfirmasi tren turun ketika harga itu atau histogramnya itu melewati dari garis nol. Berarti terkonfirmasi trennya mengalami penurunan. Spekulatif trader mengambil posisi sell itu di atas, tapi konservatif trader dia menunggu crossing di sini. Histogramnya itu melewati dari nol. Cukup telat gitu kan. Tapi ya konservatif, dia menunggu posisi yang benar-benar yakin dia masuk posisi dia benar. Dia masuk posisi sell, kemudian kalau konservatif dia mengambil posisi stop loss-nya itu di sini di wilayah ini nih. Berarti kita mengambil posisi wilayah-wilayah ini nih. Tuh. Ini stop loss. Dia ngambil posisi sell di sini. Cara satu. Cara kedua, MACD convergent divergent. Coba perhatikan. Grafik itu senantiasa sama. Kalau dia naik, si MACD-nya ini bentuknya juga naik kan. Tapi sewaktu-waktu itu tidak sama. Nah, ketidaksamaannya itu yang disebut dengan convergent divergent. Contoh di sini ini naik, keadaan naik. Kita tandai naik, tapi di bawahnya keadaan turun. Nah, disitulah kita terkonfirmasi untuk mengambil posisi sell. Kapan? Saat dia harganya melewati dari nol. Kita gambar di sini ya. Ini kita mengincar posisi bearish karena dia naik, harga tertinggi melewati tertinggi sebelumnya seperti itu, tetapi ini tidak sama seperti itu. Nah, artinya ini sebetulnya ada terjadi perubahan arah tren. Turun, nggak langsung masuk posisi sell. Kalau konservatif atau spekulatif dia masuk gitu kan. Kita ikutin yang konservatif aja. Dia breakout atau keluar dari nol atau di bawah harga nol. Baru dia mengambil posisi sell. Di mana kita buat garis di atas biar jelas. Nah, seperti itu. Berarti mengambil posisi sell di sini. Stop loss ada di sini. Ya. Terus TPSL-nya seperti apa? Biasanya kita ambil posisi RR-nya 1:1 atau 1:1,5 atau 1:2 bebas. Atau menunggu perubahan lagi gitu. Menunggu perubahan lagi bebas. Tapi biasanya 1:1, 1:1,5 tergantung preferensi trader masing-masing. Seperti apa? Ini kita ambil posisi sell di sini, stop loss di sini. Ini kan bearish MACD. Ada yang namanya bullish MACD. Ini juga ada nih bullish MACD. Sebelah kanan. Yang berkebalikan. Dia naik. Kita lihat di sini. Ada tuh ya. Nah, ini juga masuk nih. Bisa dikatakan seperti itu, tapi ini sedikit. Nah, ada naiknya. Kemudian di sini terkonfirmasi wilayah ini. Nah, buy di sini, stop loss wilayah ini karena sama kan di sini. Kemudian ada lagi nggak di sini? Jarang terjadi, tapi dibandingkan dengan cara satu, cara dua lebih rekomen. Kenapa? Karena cukup jelas. Cukup jelas ada pembalikannya cukup jelas dilihat. Di sini turun, di sini naik. Convergent divergent namanya juga MACD, moving average convergent divergent. Seperti itu. Ini juga ternyata dua ya. Nih, contohnya. Nah, itu kan. Tapi ini juga menunggu ternyata di sini. Ada dua potensi kenaikan dari bullish MACD-nya seperti ini. Ada dua, satu, dua. Sangat kuat gitu kan. Ini contoh yang terbaik seperti ini. Sudah dia ini tapi belum terkonfirmasi sebelum menembus wilayah garis nol ini. Kemudian, nah ada beberapa kesalahan pengguna dari MACD yang kita sering terjadi. Yang sering kita identifikasi. Kenapa? Pertama, ketika terjadi seperti ini, MACD seperti ini, ya
konvergennya terbentuk seperti ini, dia mengambil posisi langsung di sini. Di wilayah candlestick yang seperti ini, dia naik, turun, closing, ini juga turun, langsung mengambil posisi sell. Tidak salah, tetapi sangat riskan, dia spekulatif. Sebetulnya ada untungnya juga karena profitnya juga panjang ya. Dia juga lebih percaya diri tidak menempatkan stop loss. Stop loss itu sudah jelas ada di sini, di harga tertinggi teratas. Sering terjadi seperti itu. Kesalahan yang paling utama dilakukan oleh para traders seperti ini. Dia tidak menunggu dari level 0. Level 0 dalam arti kata dia sudah memasuki wilayah sell-nya tuh di sini harusnya nih. Meskipun ini sudah teridentifikasi untuk turun, tapi harus diperhatikan histogram harus melewati dari level 0. Sabar. Ya kan? Sabar. Nah, ketika dia masuk level 0 seperti ini, stop loss-nya ada di sini, kira-kira di mana? Nah, di sini kira-kira. Bukan di atas lagi, tetapi di wilayah ini. Kadang-kadang trader sangat bernafsu untuk mengambil posisi buy di sini. Buy langsung di sini. Tanpa memperhatikan histogram melewati dari garis horizontal 0 ini. Sabar. Apalagi di sini kan ada dua bullish convergent divergent MACD-nya. Bullish MACD-nya seperti ini ada dua, artinya sangat powerful di sini. Double. Ya, kenyataannya kan di sini tidak melewati dari 0, justru yang kedua dia melewati dari 0. Ini yang paling bagus. Nah, sehingga stop loss-nya juga terjaga di wilayah ini. Nah, di sini sabar. Begitu cara penggunaan dari MACD. Secara simpel seperti itu. Oke, sekian video series bedah indikator episode MACD. Semoga kamu dapat gambaran yang jelas gimana caranya trading menggunakan indikator ini. Ini adalah bagian rangkaian video series bedah indikator dari MAFX yang membedah indikator-indikator forex lainnya. Pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa like kalau suka video ini. Kalau ada pertanyaan, komen pakai hashtag nanya MAFX dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.